Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummatal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syuraka wa inna dhallaka bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-mubalaghatu fil lughati at-taktsiru. Mubalaghatu ismil fa'ili hiya ma yaqsudu biha taktsiran hadathi nahu nassar awzanuhu mubalaghatul fi'li wa awzanu mubalaghatil fi'li sima'iyatun tartaqi ila 17 wa man arada al-ittila' alayhi falyuqali al-kutub al-mutawwalah. Al-mubalaghah, mubalaghahnya lebih dari biasa. Fil lughati, menurut bahasa, at-taktsiru maknanya adalah banyak. Balaghah, mubalaghahnya banyak, lebih. Menurut bahasa, mubalaghah artinya banyak. Mubalaghatu ismil fa'ili, sehingga mubalaghah untuk isim fa'il dia ma yaqsulu biha taktsiral hadas, yaitu yang dimaksud dengannya adalah banyaknya pekerjaan. Namun nasarun, kalau nasirun artinya orang yang menolong, orang yang membantu. Tapi kalau nasarun, orang yang banyak membantu. Nasir satu, apa namanya? Sama-sama satu sebenarnya. Nasar dengan nasir itu sama-sama satu orangnya. Cuma yang berbeda volume pekerjaannya. Kalau nasir mungkin sekali aja. Tapi kalau nasar ini tidak terhitung. Akil satu kali makan orangnya. Tapi kalau akalu itu makanya tidak tentu. Rasulullah itu ciri-ciri khas Rasul adalah makanya sedikit. Beliau sesuai yang disabdakan, kami adalah kaum yang makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita beda, sebaliknya, sedikit-dikit makan, bukan makannya sedikit. Makanya badan kita pelak, apalagi lauknya enak ada. Tiga kuali ya, kuali kecil-kecil ada. Di Lombok itu ada namanya Makuri, dia tugasnya sebagai pawang ke Gunung Rinjani. Kalau orang mau Gunung Rinjani mendaki dulu ya, sekarang tidak perlu pawang, sudah apa istilahnya? Bukan sudah modern, sudah apa istilahnya? Sudah apa kalau istilah bahasa kita dulu? Daerah Gunung Rinjani itu adalah daerah yang apa? Pokoknya sakral, tidak semua orang bisa ke situ. Ngomong sedikit salah aja langsung kayak di Mekah. Kalau kita sudah boleh nyebut angin di sana. Kalau nyebut angin, angin yang tidak tahu dari mana. Itu awal-awalnya dulu.
waliullah yang tinggalnya di Gunung Rinjani. Waktu terjadi perang teluk antara Irak dengan Kuwait dulu, dengan Amerika dulu. Jadi kan di Irak itu banyak waliullah sana. Keturunan Rasulullah itu banyak di Irak. Sayyidina Ali pun meninggalnya di Irak karena waktu dibantai keturunan Rasulullah oleh Wahabi dulu. Sebenarnya kalau boleh tidak usah bersisa, mereka akan membantai semuanya biar Muhammad ini tidak ada keturunannya. Datanglah Kiai Iman tadi kan yang sekarang membatalkan nasab orang. Jadi di Irak itu memang termasuk Saddam Hussein itu adalah keturunan Rasulullah. Akhirnya waktu terjadi perang teluk, jadi mereka juga terganggu dengan bisingnya rudal dan sebagainya. Ternyata terganggu juga dia. Jadi kata Bapak Malaysia, karena beliau juga seorang wali, jadi beliau tahu bagaimana kondisi wali. Banyak wali yang pada saat itu pindah ke Gunung Rinjani. Jadi tempat itu ada tempat sakral. Nah, sekarang sudah tidak begitu ini, karena sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Ada macam-macam turis yang datang, wisatawan mancanegara yang datang macam-macam, dan orang pun macam-macam di situ. Tidak begitu tidak begitu, pokoknya tidak begitu dihormati lah dalam bahasa kita, semau-maunya. Kembali ke tadi yang Mak Puri tadi kan, dia adalah bawa orang ke Gunung Rinjani. Nah, Mak Puri ini dia makannya sekali waktu berangkat, tapi makan sekali itu kalau salah berapa, entah 4-5 kilo sekali makan, khusus untuk makan 1 minggu. Entah di mana disembunyikan datang. Pokoknya 140 sehari habis sendiri. Tapi dia seminggu-minggu udah makan. Bagus sekali itu kan? Hampir 1 kali makan sekali untuk 5 bulan. Nah, tinggal ibadahnya. Tapi kita tidak bisa meletus lah apa-apa itu kan? Jadi akalun artinya orang-orang yang banyak makan. Ini banyak di dalam bahasa Arab. Sehingga balaghah bismil fa'il menunjukkan bahwa pekerjaan itu banyak sekali. Nawam, akal, nawam, syarab. Nawam itu yang banyak tidur. Pagi tidur, siang tidur, malam apalagi. Nah, jadi bentuknya simai. Mubalaghah ismul fa'il ma yaqsudu biha takthirul hadas, menunjukkan bahwa perbuatan itu atau pekerjaan itu banyak. Nahu nassar, ini diantaranya ya. Wa auzanu mubalaghatil fi'li simaiyatun. Nah, bentuk daripada sigat mubalaghah untuk isim fa'il ini sifatnya simai, sama dengan masdar. Akala yaqulu aklah, nama yanamu nauman, kan beda kan? Syariba yashrabu syurbatan, sajada yasjudu sujudan, qatala yaqtulu qatlan. Itu simai itu. Jadi apa yang orang Arab bilang itulah ini. Makanya harus dihafal kalau ya masdar sulasi mujarrad. Beda halnya dengan masdar untuk sulasi mazid, itu sudah ada timbangannya. Kalau sulasi mujarrad itu simai. Simai itu artinya apa yang didengar dari orang Arab, suka-suka dia lah. Nah, jadi harus dihafal. Tidak semua masdar sulasi mujarrad itu bunyinya sama dengan sigat mubalaghah ini. Sigat mubalaghah bismil fa'il itu bunyinya tidak sama semua. Otak tadi ila sab'ata asyar, mencapai, jadi banyaknya saking karena sifatnya simai. Jadi untuk sigat mubalaghah bismil fa'il ini bisa mencapai 17 model, 17 macam. Ada 17 model, 17 macam. Salah satunya tadi nasab, fa'alun lima yurid. Fa'al itu artinya yang maha pekerjaannya, yang maha bekerja. Kalau Allah, jadi pekerjaan Allah itu tidak selesai-selesai.
Kita ada istirahatnya. Kalau Allah tidak ada istirahat. Sempat istirahat, banyak yang kacau balau kan. Wallahu fa'alun lima yurid. Ana urid wa anta turid. Wallahu fa'alun lima yurid. Aku mau, di situ juga mau. Nah, yang menentukan semuanya nanti adalah Allah. Udah pacaran 10 tahun, 2 bulan sebelumnya nikah sama orang lain. Nah, itu namanya jodoh. Karena jodoh adalah rahasia Allah. Jodoh, rezeki, umur itu sengaja dirahasiakan supaya kita berusaha. Nah, jadi karena sifatnya simai bisa mencapai 17 macam, 17 bunyi untuk segat mubalaghah bismil fa'il. Fa'il juga termasuk. Khabir, sami, basir itu termasuk namanya segat mubalaghah bismil fa'il. Jadi kalau sami'un orang yang mendengar, tapi kalau sami'un yang maha mendengar. Alim, alimun yang mengetahui, orang alim. Tapi kalau alimun yang maha mengetahui. Jadi pengetahuannya tidak terbatas. Ilmunya Allah itu beda dengan ilmunya kita. Kalau kita yang sudah dipelajari aja bisa hilang, apalagi yang belum dipelajari. Kalau Allah pokoknya beda dengan yang lain. Maka sifat Allah itu alimun. Nah, waman aradal ikhtilaf alaiha, dan barang siapa yang ingin untuk mempelajarinya, fal yutali'il kutubal mutawwalah, maka hendaknya belajar atau mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi, lebih panjang pembahasannya tentang ilmu sharaf. Maksudnya terjadilah ini ilmu dasar, ilmu untuk yang baru-baru mulai belajar belajar tentang ilmu sharaf. Nah, jadi contohnya adalah nasarun. Nasarun ini namanya segat mubalaghah bismil fa'il. Jadi kalau nasirun orang yang menolong, tapi kalau nasarun orang yang banyak menolong. Alamul ghuyub, Allah itu alimul ghaibi, mengetahui yang gaib. Tapi kalau alamul ghuyub banyak mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, contohnya adalah nasarun untuk mufrad, nasarani, nasaraini. Nasarani dua orang yang banyak menolong. Nasaraini ini yang apa? Yang berbaris atas baris bawah. Nasaruna, nasarina ini untuk yang berbaris 8 baris atas baris bawah yang jamak. Terus nasaratun untuk yang muannas. Nasaratani, nasarataini ini untuk muannas tasniah, berbaris atas, bawah, depan, bawah dan atas. Karena isim tasniah tanda baris atasnya ada alif, tanda baris atas dan baris bawahnya adalah ya. Nasaratun ini jamak muannas, tanda belakangnya adalah dhamma. Nah, itu contoh-contoh segat mubalaghah, satu di antara yang 17. Berarti tinggal 16 lagi belum kita pelajari. Nah, tadi satunya juga termasuk fa'il, alim. Selanjutnya at-tabdil. Ada namanya isim tabdil. Isim yang menunjukkan, kalau tadi isim yang menunjukkan sesuatu itu menunjukkan bahwa pekerjaan itu lebih dari biasa, banyak. Nah, sekarang ada namanya isim tabdil. Isim tabdil ini adalah isim yang menunjukkan sesuatu itu melebihi dari yang lain. Setelah memiliki sifat yang sama, lalu salah satunya lebih dari yang lain. At-tabdilu lughatan at-tazyid. Tabdil menurut lughat adalah lebih. Ziyadah artinya lebih. Tazyid artinya lebih. Tahu lebih? Hah? Tahu lebih apa? Lebih ya lebih lah. Itu
dua yang sama-sama hitam, salah satunya lebih hitam. Nah, jadi ada yang 50-50, ada yang 50%, ada yang ada yang 40%, ada yang 60. Putih sama-sama putih, yang satu lebih putih. Adim sama-sama adim, yang satunya lebih adim. Apalagi, pokoknya banyak lah yang sifatnya melebihi sesuatu. Jadi kalau membandingkan sesuatu itu harus memiliki sifat yang sama. Dua sesuatu yang sama, lalu satunya lebih dari yang lain. Nah, ismu tabdil, isim tabdil adalah huwa mashtaqqa min fi'lin li mausufin bi ziyadatin ala ghairihi. Yang namanya isim tabdil adalah kata isim yang diambil dari fi'il untuk menunjukkan sifat yang lebih dari yang lain. Wasighatuhu, dan bentuknya lil mudzakkar ala wazni af'al, af'alu, af'alu, akramu, ahsanu, a'lamu, absaru, aqwamu. Banyak kan? Wa anta a'lamu minni, engkau lebih mengetahui, jadi artinya lebih mengetahui dari aku. Wa anta ahsanu minni, kamu lebih baik dari aku. Wa anta aqrabu minni, kamu lebih dekat, engkau lebih dekat dari aku. Jadi bentuknya bunyinya af'alu, isim tabdil, isim yang menunjukkan bahwa salah satu di antara yang dua lebih dari yang lain. Sekali lagi, isim tabdil mashtaqqa min fi'lin mausufin bi ziyadatin ala ghairihi. Kata isim yang diambil dari kata fi'il untuk menunjukkan sifat yang lebih dari yang lain. Bentuknya kalau muzakkar adalah ala wazni af'alu, ala wazni af'alu. Bentuknya sama dan berbunyi dengan af'alu. Wa anta a'lamu bihi. Ketika kita berdoa, kita menyebutkan kepada Allah, Kau lebih tahu ya Allah apa hajatku, apa keinginanku. Afdalu, a'lamu, ini untuk yang mudzakkar. Nahu ansaru, ansaru ma ansarahu wa ansir bihi. Ansarun, ansaru ma ansarahu wa ansir bihi. Fatimah jamilah, Khadijah juga jamilah, lakin Fatimah ajmal. Atau jumlah, kalau yang muannas nanti akan ada. Ahmad jamil, Saifuddin juga jamil, sama-sama ganteng, lakin Saifuddin ajmalu min Ahmad. Akan tetapi Saifuddin lebih ganteng dari Ahmad, lebih gagah dari Ahmad, karena hidungnya agak mancung, terlalu mancung pun takut kita lewat. Ya, jadi ajmalu, nahu ansaru, walil muannatsi. Sedangkan untuk yang muannas ala wazni fu'la, sama maknanya. Abdalu dengan apa namanya? Fudla. Fudla nisa Maryamun fa Fatimah Khadijatun Aisyatun fa Asiyah. Fudla, manusia perempuan teristimewa, yang paling istimewa menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Maryam. Manusia perempuan pertama yang paling mulia di sisi Allah adalah Siti Maryam, karena khilafiyah antara beliau seorang nabi atau tidak. Kalau menurut definisi bahwa nabi itu adalah harus orang laki-laki, berarti tidak termasuk. Tetapi kalau nengok ciri-ciri yang ada sama Siti Maryam, beliau termasuk kategori seorang nabi. Nah, orang yang paling mulia nanti di akhirat akan ketemu dengan orang yang paling mulia. Laki-laki paling mulia adalah Nabi Muhammad. Nanti di akhirat di surga Nabi Muhammad akan nikah dengan Siti Maryam, gadis apa ya? Gadis ya?
Tidak pernah disentuh sama siapa-siapa. Siapa yang nomor dua? Fudlan Nisa'i Maryamun fa Fatimah. Kedua adalah Siti Fatimah, anaknya Rasulullah, istri dari Sayyidina